Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok XYZ dari kelas 17 7B04 yang beranggotakan 5 orang, ada Dodi Muhammad Farhan, Nurholis, Kristianto Manalu, yang keempat ada saya sendiri, Iqbal Kalim Alpala, dan yang terakhir ada Eko Supriyadi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang cyber sabotage and extortion. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Tri Wahyuni selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi yang sudah memberikan waktu kepada kelompok kami sehingga dapat mempresentasikan hasil diskusi kami dan juga mengerjakan makalah tepat pada waktunya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan yang pertama, ada latar belakang. Dalam era digital yang terus berkembang, kemajuan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan pada segala aspek kehidupan manusia. Namun di samping manfaatnya, kemajuan ini juga membawa resiko baru yang dapat mengancam keamanan nasional, korporasi, dan juga individu. Bahaya dari sabotage sendiri mencakup upaya untuk merusak atau menghancurkan sistem komputer atau infrastruktur krisis suatu organisasi atau bahkan negara. Sedangkan extortion melibatkan ancaman atau pemaksaan terhadap korban dengan mengancam untuk merilis informasi rahasia atau merusak sistem mereka jika tidak memenuhi tuntutan tertentu. Selanjutnya ada tujuan. Ada beberapa tujuan dalam pembuatan makalah ini atau materi ini. Yang pertama ada untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi. Yang kedua, untuk memperdalam pemahaman terhadap bahaya terhadap cyber sabotage and extortion. Yang ketiga, diharapkan mampu mengidentifikasi ancaman. Pemahaman ini juga memungkinkan pihak terkait untuk mengidentifikasi dengan tepat jenis-jenis ancaman yang dapat timbul dari kegiatan cyber sabotage dan extortion. Dengan mengetahui cara kerja, motif baik serangan, organisasi juga dapat mengidentifikasi kelemahan yang mungkin dapat dideskripsi oleh para pelaku. Tujuan yang terakhir adalah untuk merancang sistem keamanan. Pemahaman ini juga menjadi dasar untuk merancang strategi keamanan yang holistik. Strategi ini mencakup implementasi teknologi keamanan tinggi, kebijakan yang relevan, dan juga tindakan proaktif untuk mengurangi resiko. Baik, selanjutnya ada ruang lingkup ya. Silakan dilanjut. Tulis. Baik, selanjutnya ruang lingkup sabotase. Yang pertama ada sabotase digital, identifikasi dan perlindungan terhadap potensi serangan yang dapat merusak atau menghancurkan data, sistem, atau infrastruktur organisasi melalui pengguna malware, perusakan data, ataupun manipulasi. Yang kedua ada ransomware dan extortion, analisis dan pencegahan terhadap serangan ransomware yang dapat mengenkripsi data dan menuntut pembayaran untuk mendapatkan kunci deskripsi. Yang ketiga ada analisis ancaman, evaluasi potensi ancang-ancang sabotase dan extortion yang dapat muncul, termasuk analisis tren, serangan terbaru, dan metode yang digunakan oleh para pelaku. Yang keempat ada recovery planning, pengembangan rencana pemulihan atau recovery yang efektif untuk mengembalikan sistem, data, dan operasional organisasi setelah terjadi sabotase atau extortion. Next.
Pengertian cybercrime. Yang pertama, cybercrime merupakan kejahatan yang terjadi melalui pemanfaatan teknologi internet. Yang kedua, Ensiklopedia Britannica melaporkan bahwa kejahatan dunia maya adalah penggunaan komputer sebagai alat untuk mencapai tujuan ilegal. Dikutip dari buku pengantar Teknologi Informasi 2020, karya Dasril, Aldo, dan kawan-kawan, cybercrime merupakan kejahatan yang terjadi melalui pemanfaatan teknologi internet dan kejahatan dunia maya, mencakup intersepsi dan penyalahgunaan informasi dan data dalam bentuk elektronik dan dengan cara elektronik, pencurian data elektronik, pornografi, pelecehan anak sebagai objek ilegal, penipuan di internet, perjudian di internet, perusakan situs web, dan lain-lain. Next. Selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jenis-jenis cybercrime. 1. Cyber sabotage. Cyber sabotage merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak, menghancurkan, atau merugikan sistem komputer, jaringan, atau data menggunakan teknologi informasi. Ini bisa melibatkan serangan yang merusak integritas atau ketersediaan data, menggunakan operasi sistem, atau merusak perangkat keras atau perangkat lunak. 2. Cyber extortion. Cyber extortion melibatkan ancaman atau tindakan pemerasan yang dilakukan secara daring. Pelaku cyber extortion sering menggunakan ransomware atau ancaman serupa untuk mengunci data atau merusak sistem dan kemudian menuntut pembayaran tebusan agar korban dapat mendapatkan kunci dekripsi atau untuk mencegah publikasi informasi yang merugikan. Pengertian cyber law. Cyber law, hukum cyber atau cyber law merupakan peran penting dalam mengatasi tindakan cyber sabotage dan extortion. Sering dengan meningkatkan ancaman keamanan cyber, negara-negara berupa untuk mengembangkan kerangka hukum yang dapat memberikan perlindungan, menegakkan keadilan, dan mendisentifikasikan pelaku tindak kejahatan cyber. Di Indonesia, undang-undang dan peraturan telah diterapkan untuk mengatasi tindakan cyber sabotage dan extortion. Salah satunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 merupakan undang-undang kunci untuk mengatur berbagai aspek kegiatan di dunia maya, termasuk kejahatan cyber. Pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE dapat digunakan untuk menanggapi tindakan sabotage dan extortion yang melibatkan pengguna teknologi informasi. Selanjutnya ada motif. Motif dari kejahatan jenis ini dilakukan untuk memalsukan data pada dokumen penting yang ada di internet, yang biasanya dilakukan kepada lembaga atau badan yang memiliki situs berbasis web database. Next. Berikut ada penyebab. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan cyber. Yang pertama adalah faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi menjadi paling banyak ditemukan. Bukan tanpa alasan, banyak dari pelaku yang melakukan kejahatan cyber untuk keuntungan berupa uang, seperti penipuan kartu kredit, data logi, dan informasi penting lainnya. Selanjutnya adalah ada faktor sosial budaya, di mana di Indonesia sendiri banyak sumber daya manusia yang mahir dalam bidang IT yang tidak terfasilitasi dengan baik, yang terkadang melakukan kegiatan eksperimen yang menjurus negatif, baik untuk kepuasan pribadi ataupun komunitas. Next.
Berikutnya adalah penanggulangan. Untuk kasus ini, penanggulangannya adalah dengan membuat hukum yang jelas untuk para pelaku kejahatan di internet dan juga memberikan banyak sosialisasi kepada masyarakat. Dan untuk yang sudah memberikan dampak buruk, sebaiknya segera menghubungi pihak terkait untuk bisa menghentikan dan mencegah kerugian yang semakin besar. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu simpulan. Cyber espionage merupakan salah satu tindak pidana cybercrime yang menggunakan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki jaringan komputer. Yang kedua yaitu kurangnya pengamanan pada sistem membuat para penjahat internet dapat mengakses sistem komputer dengan mudah. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama yaitu perlu adanya cyber law, yaitu tujuannya yakni hukum yang khusus menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet karena kejahatan ini berbeda dari kejahatan konvensional. Yang kedua yaitu penyedia web yang menyimpan data-data penting diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Dan terakhir yaitu adanya pengamanan sistem untuk mencegah kegiatan espionage. Baik, cukup sekian presentasi kelompok kami. Banyak kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.